Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Noviano Syafitri dengan NIM 2121084. Izin sedikit menjelaskan materi mengenai evaluasi pendidikan dari mata kuliah Ilmu Pendidikan kelas B guna memenuhi tugas ujian akhir semester Gasal 2022. Kata evaluasi itu sudah kita dengar di masa sekarang, terutama dalam dunia organisasi, dalam dunia bisnis, maupun dalam dunia pendidikan. Secara istilah, kata evaluasi ini berasal dari kata bahasa Inggris yaitu evaluation, atau dalam bahasa Arab yaitu at-takdir, atau dalam bahasa Indonesia yaitu penilaian atau pemberian nilai. Jadi dapat diartikan bahwa kata evaluasi itu merupakan pemberian nilai atau penilaian terhadap kualitas sesuatu. Sedangkan evaluasi pendidikan itu dapat diartikan sebagai penilaian dalam bidang pendidikan atau penilaian mengenai hal yang berkaitan dengan proses atau kegiatan pendidikan atau proses atau kegiatan pembelajaran. Dapat dikatakan juga bahwa evaluasi pendidikan itu merupakan kegiatan identifikasi untuk melihat apakah proses atau program yang kita jalani itu sesuai dengan rencana atau tidak, berkualitas atau tidak, meningkat atau menurun, dan dapat digunakan juga untuk melihat tingkat efisiensi dari pelaksanaannya. Dalam evaluasi pendidikan itu memiliki beberapa fungsi, antara lain yang pertama yaitu fungsi sumatif. Maksudnya adalah evaluasi itu berfungsi memberikan umpan balik terhadap guru untuk memperbaiki proses pembelajarannya. Yang kedua adalah fungsi formatif. Maksudnya adalah evaluasi di sini berfungsi untuk mengetahui tingkat penguasaan siswa terhadap materi yang disampaikan, tingkat penguasaan siswa terhadap kompetensi, dan indikator pencapaian kompetensi yang telah ditentukan oleh guru. Yang ketiga adalah fungsi rasional. Maksudnya adalah evaluasi itu berfungsi sebagai dasar untuk membuat perencanaan kegiatan pembelajaran di tahap berikutnya. Yang keempat yaitu fungsi seleksi. Maksudnya adalah evaluasi di sini berfungsi untuk menyeleksi siswa ke tahap berikutnya. Misalnya menentukan siswa mana yang naik kelas, mana siswa yang tinggal kelas. Lalu misalnya juga untuk menentukan penjurusan, untuk menentukan beasiswa, dan lain sebagainya. Dengan pelaksanaan penilaian ini, guru mempunyai cara untuk mengadakan seleksi atau penilaian terhadap siswa. Selanjutnya adalah fungsi diagnostik. Maksudnya adalah evaluasi berfungsi untuk mengetahui kelemahan siswa dalam proses kegiatan pembelajaran dan mengetahui apa penyebab dari kelemahan tersebut. Dengan demikian, guru-guru tersebut mengetahui sebab-sebab kelemahan dan akan lebih mudah mencari cara untuk mengatasinya. Selanjutnya yang keenam yaitu fungsi sebagai pengukur keberhasilan. Maksudnya adalah evaluasi berfungsi untuk mengukur keberhasilan sebuah proses pembelajaran yang telah ditetapkan oleh guru. Dan dapat berfungsi juga untuk mengetahui sejauh mana suatu program ini berhasil atau tercapai. Jadi dapat mengetahui juga program yang telah ditetapkan atau diterapkan ini sudah sesuai dengan apa yang direncanakan atau belum, dan sudah memiliki manfaat untuk siswanya atau belum. Selanjutnya adalah fungsi penempatan, yang mana hasil evaluasi nantinya itu dijadikan acuan oleh guru untuk menentukan siswa yang berhak menjadi juara kelas. Karena dalam proses-proses tersebut itu kan pasti ada siswa yang hasilnya memuaskan dan ada siswa yang hasilnya itu kurang memuaskan. Jadi di sini dapat menentukan juga mana siswa yang berhak untuk menjadi juara kelas dan mana siswa yang belum berhak untuk menjadi juara kelas. Sedangkan tujuan dari evaluasi pendidikan itu sendiri
antara lain yang pertama membuat kebijakan dan keputusan. Jadi setelah melakukan evaluasi, guru itu dapat membuat atau merubah kebijakan dan keputusan untuk meningkatkan kualitas dari pendidikan. Yang kedua yaitu menilai hasil yang dicapai para siswa. Dengan evaluasi, guru itu juga mengetahui hasil akhir yang dicapai oleh siswa. Apakah hasilnya sudah memuaskan atau hasilnya belum memuaskan. Sehingga jika memang masih belum memuaskan, guru dapat meningkatkan kualitas dari pembelajaran. Yang ketiga yaitu memperbaiki materi dan program pendidikan. Jika dikira program-program sebelumnya itu masih belum meningkatkan para siswa, maka guru di sini itu dengan evaluasi dapat memberikan materi atau membuat materi dan program pendidikan yang sekiranya dapat meningkatkan kualitas para siswa dan dapat mudah dipahami oleh siswa dari materi-materi yang diberikan oleh guru tersebut. Selanjutnya yaitu menilai kurikulum. Yang kelima yaitu memberikan kepercayaan kepada sekolah. Dan yang keenam mengelola dana yang telah diberikan. Selanjutnya hal yang akan saya bahas yaitu ruang lingkup dari evaluasi pendidikan. Menurut Ana Sudijono, ruang lingkup evaluasi pendidikan ini memiliki 3 aspek utama. Yang pertama adalah evaluasi pengajaran. Evaluasi pengajaran ini mencakup evaluasi terhadap tujuan pengajaran, isi program pengajaran, dan strategi belajar mengajar. Aspek yang kedua yaitu evaluasi proses pelaksanaan pengajaran. Hal tersebut mencakup yang pertama yaitu kesesuaian antara proses belajar mengajar yang telah dilakukan oleh guru di kelas dengan proses belajar mengajar yang telah ditentukan. Yang kedua yaitu kesiapan para guru dalam melaksanakan program pengajaran. Yang ketiga yaitu kesiapan peserta didik dalam mengikuti dan menerima materi dalam proses pembelajaran. Dan yang keempat yaitu minat peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Yang kelima yaitu partisipasi dan keaktifan peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Yang keenam yaitu peran bimbingan dan penyuluhan kepada siswa atau peserta didik bagi peserta didik yang memerlukan. Yang ketujuh yaitu komunikasi antara guru dan peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Dan yang kedelapan yaitu pemberian motivasi kepada peserta didik. Yang kesembilan yaitu pemberian tugas kepada peserta didik dalam atau untuk menerapkan teori-teori yang telah diperoleh di dalam kelas. Dan yang ke-10 yaitu upaya menghilangkan dampak negatif yang timbul akibat dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dalam kelas. Selanjutnya aspek yang ketiga yaitu evaluasi hasil belajar. Evaluasi hasil belajar ini mencakup evaluasi tingkat penguasaan siswa terhadap tujuan khusus yang ingin dicapai dalam program pengajaran yang bersifat terbatas dan evaluasi tingkat pencapaian peserta didik terhadap tujuan-tujuan umum dari pengajaran. Jadi evaluasi hasil belajar ini dapat dibilang untuk melihat bagaimana tingkat penguasaan peserta didik terhadap materi-materi yang telah diberikan guru di dalam kelas. Lalu jenis-jenis dari evaluasi pendidikan. Di sini itu ada memiliki 3 metode. Yang pertama yaitu metode kualitatif. Dalam pendekatan kualitatif, tipe informasi yang dikumpulkan, analisis data, dan cara penyimpulan hasil dari evaluasi itu berbentuk deskripsi, sehingga orang lain itu dapat mengetahui gambaran tentang program yang dievaluasi, dan orang lain juga dapat dengan mudah memahami hasil dari evaluasi tersebut. Alat yang digunakan untuk memperoleh data itu berupa catatan tentang kasus, wawancara, kuesioner, transkripsi rekaman suara,
video, maupun berupa foto. Evaluasi dengan menggunakan pendekatan kualitatif biasanya dibutuhkan dalam pilot project untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan dari suatu program. Metode yang kedua yaitu metode kuantitatif. Dalam penelitian kuantitatif, objek itu berada di luar penelitian, sehingga nilai objektivitas sumber informasi itu harus diutamakan. Untuk itu, sampel yang digunakan juga harus dipertimbangkan agar mewakili populasi. Semua jenis evaluasi program yang menggunakan metode kuantitatif ini mempunyai karakteristik, acuan atau standar dalam melakukan evaluasinya. Metode yang ketiga yaitu metode gabungan. Metode evaluasi gabungan atau campuran atau sering kita sebut juga mixed evaluation model adalah dua model evaluasi yang dipergunakan secara bersamaan. Tentunya dua model yang digabungkan itu adalah metode kualitatif dan metode kuantitatif. Artinya, metode yang digabungkan itu akan melakukan pendekatan kualitatif untuk melaksanakan evaluasi, namun tetap menerapkan metode kuantitatif untuk memvalidasinya menggunakan statistika. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.